Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bikin video pagi, hari Selasa lah, jam 8 kurang 11 menit kita bikin video. Jadi kita bikin video di atas ini, menjawab untuk kekhawatiran kalian atau ada salah satu komen, bukan komen sih ya. Jadi pertanyaan di salah satu Facebook di grup cupang. Kenapa harga ikan cupang anjlok? Katanya gara-gara female-nya itu banyak yang dijual. Terus ada juga stigma udah banyak orang yang bisa ngebreed karena cupang gampang di breeding, jadi harga cupang turun. Nah, gua akan jawab di video ini pokoknya ya. Jadi buat kalian yang baru bergabung atau yang masih punya stigma kayak gitu, kalau ada manfaatnya diambil, kalau ada buruknya dari gue pribadi mohon maaf, tapi kalau ada sisi positifnya kalian ambil ya. Jadi kita akan langsung bahas di video ini. Jadi tapi sebelum bahas, jangan lupa subscribe channel YouTube ini untuk bisa go to 100.000 subscriber ya, di tahun 2024. Amin. Dan jangan lupa follow Instagram kita di calon_cuan khusus promo, atau ke grup Telegram kita khusus lelang ya. Jadi kita akan langsung bahas di video. Nah, gua akan bahas di video ini. Orang-orang kan bisa ngebreed ikan cupang, pasti harganya juga bakalan anjlok turun. Kalau kalian lihat, ini burayak semua. Yang artinya kalau kalian lihat konten kita 2 bulan lalu ya, kalian bisa lihat dari sekarang di bulan Desember, kalian mundur ke bulan November, terus mundur lagi ke bulan September, Oktober, November, Desember, Oktober akhir atau November. Ini kan full, 2 bulan lalu. Sekarang udah habis, tinggal segini. Ikannya pada kemana? Ikannya udah kita turunin semua, panen. Yang di bawah ikannya pada kemana lagi? Ikannya udah banyak yang keluar. Terus pertanyaannya ada lagi kayak gini. Karena memang udah punya nama. Terus ada lagi pertanyaannya, karena udah bisa tahu setelah cara ngejualnya. Nah, kita yang baru memulai gimana? Karena kita juga pasti nggak mungkin langsung ujuk-ujuk sama kayak sendiri gampang ngejualnya. Nah, gua akan bahas di video ini ya. Nah, menjawab ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, atau ada di benak kalian lah seperti itu. Jadi gini, kalau misalnya gue pribadi, kita singkirin dulu kata-kata atau di benak kalian, di pikiran kalian itu senior, udah lama pemain, terus master segala macam, hilangin itu. Jadi jangan ada kata-kata seperti itu. Kalau kalian pengen maju dalam usaha, artinya kalau kalian pengen maju, kalian harus bisa lebih berkembang lagi. Terus kalian harus bisa gali potensi diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian pengen maju, tapi kalau mau stuck atau mau ya udah diam gitu aja, terima nasib, ya udah gitu-gitu aja, terus aja pikir-pikiran seperti itu. Jadi kalau kalian pengen punya pikiran untuk maju ke depan, untuk lebih berkembang, kalian harus punya potensi. Gimana caranya biar gue bisa seperti mereka? Harusnya punya pikiran seperti itu. Bukan punya pikiran, dia mau udah seperti itu, udah lama mainnya, gue mah susah. Jangan punya pikiran seperti itu. Kalau punya pikiran seperti itu, lu orang kalau misalnya usaha nggak akan maju. Kenapa? Karena punya pikirannya ya udah gitu-gitu aja. Artinya terima nasib. Padahal nasib itu bisa diubah. Nah, jadi kita akan bahas di video ini. Komentar kalau kalian lihat yang gue screenshot ini, ada komentar female itu gampang dijual. Sekarang ini ya, komentar kalau misalnya female banyak kejual, kerilis, bisa dijual. Kita tarik ke belakang dulu. Kalau misalnya kalian lihat, gua ngejual per-peran, bahkan udah kejual ribuan pasang, terus misalnya yang beli juga udah bisa ngebreed bahkan panen. Gua tarik kesimpulan ada beberapa buyer gua yang ngambil ikan ke gua panenan, indukan, mau promo, mau settingan promo, mau indukan yang kualitas top grade, panenannya sesuai, hasilnya bagus, anakannya kejual. Pertanyaannya, kenapa dia bisa ngejual? Padahal katanya kalau misalnya female-nya kejual semua, harganya juga turun, jatuh. Tapi rata-rata buyer gue yang ngambil ke sini, mereka bisa ngejual. Nah, pertanyaannya kenapa bisa ngejual? Nah, pertanyaannya harusnya seperti itu yang kalian tanyakan. Kenapa bisa ngejual ikan cupang dengan harga yang masih terbilang masih masuk? Standar masuk itu masih oke lah, masih enak jatuhnya seperti itu. Pasti ada kualitas. Nah, seharusnya kalau misalnya kalian pengen punya potensi untuk maju ke depan, untuk lebih berkembang, kalian bisa lebih meningkatkan kualitas indukan kalian dan juga menghasilkan anakan yang berkualitas. Contohnya apa? Kalau kalian lihat konten gue ya, 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu, gue beli indukan yang kalau misalnya kalian lihat konten gue habis hampir 12 juta 4 bulan lalu beli indukan
hampir 12 juta indukan avatar, terus indukan blue rim, indukan indukan RKC, indukan apa RGG. Terus anakan ya gue panen, udah banyak yang kejual, modal gue udah balik, untung gue udah masih jalan sampai sekarang. Sama bayar-bayar gue juga untung, mereka beli indukan ke sini promo, terus mereka breeding, terus hasilnya panen, terus mereka jual. Nah, pertanyaannya kenapa mereka bisa menjual padahal mereka bukan mereka nggak punya nama besar? Karena akses media sosial sekarang udah luas. Di Facebook, di grup cupang itu banyak banget. TikTok juga banyak banget sekarang pada nge-lab. Terus apalagi Instagram juga banyak lagi. Telegram juga ada lagi. Nah, tinggal lu sendiri mau apa enggak, buat apa, buat berkembang. Lu liatin mereka-mereka yang udah lancar jualannya, lu ikutin strategi marketingnya dia, tapi lu inovasi, lu ubah nanti biar ada ciri khas sendiri di lu sendiri. Jadi ada marketing lu sendiri yang punya ciri khasnya, dan daya tarik mereka itu biar mereka tertarik untuk beli ikan di lu. Nah, lu gali potensi kayak gitu. Jadi jangan cuman jangan cuma punya pikiran seperti itu, karena nggak akan maju. Gue udah sering bilang, kalau kalian pengen maju, pengen berkembang, kalian harus punya kemauan untuk belajar. Gue juga sama, masih belajar dalam hal teknik marketing. Karena kalau misalnya kalian cuma jualan posting jualan ya gitu-gitu doang, mandek. Tapi kalau misalnya kita kalau gue sendiri, gue belajar soft selling, terus di situ juga gue sangat membantu soft selling. Jadi bukan cuma ujuk-ujuk jualan, tapi ada ilmu yang gue dapat dari mereka-mereka yang udah sukses, terus gue terapin di penjualan gue sendiri, yang artinya sedikit ilmunya itu soft selling. Terus gue pakai istilah marketing seperti mereka-mereka yang udah besar lah, gue nggak bisa sebutin namanya, tapi ya yang udah punya yang udah sukses lah mereka-mereka. Jadi gue juga tiru mereka, cara marketing mereka, tapi gue inovasi, gue ubah sendiri. Nah, itu juga harusnya kalian juga bisa tiru lah seperti itu, biar kalian bisa berkembang, biar kalian juga bisa lebih maju lagi, biar penjualan kalian lebih meningkat seperti itu. Kalau perkara female kejual semua banyak, Kak, bukan cuma seller 1-2 biji, ratusan mungkin ribuan orang yang setiap hari ngejual female. Tapi kalau ada kualitas, harga mah masih enak, Kak. Harga mah masih enak, beneran dah, kagak bohong. Kenapa? Orang gue beli female aja kemarin, RGG ya, female-nya doang 1 biji, itu ada yang gope, ada yang harganya 400, ada yang 300. Itu mereka yang gue tanya nggak ada nama besar, tapi mereka punya kualitas. Nah, itu yang harusnya kalian pahami. Kalau ada kualitas, ada harga. Itu yang sering gue bilang di konten gue sendiri. Nah, kenapa kalian nggak ambil sisi positifnya? Oh, berarti kalau misalnya sebanyak apapun ikan di luar sana, kalau kita punya nilai kualitas, itu akan menjadi nilai plus dalam hal penjualan kita sendiri. Nah, ambil seperti itu. Jadi jangan punya pikiran, udah banyak pemain cupang, udah banyak yang ngejual ikan cupang, kalau gua ngebeli sekarang pasti nanti kedepannya bingung ngejualnya kayak gimana. Mandek, beneran. Kalau punya pikiran kayak gitu nggak akan maju, beneran dah, nggak akan maju pokoknya. Intinya gini aja, kalau misalnya kalian bingung ngalor ngidul gue ngomong terus lu nggak paham juga, intinya kayak gini, lu harus punya prinsip sama kayak gue. Apa itu? Rezeki itu udah ada yang ngatur, resep sama tapi rezeki nggak akan sama. Istilah kata, walaupun resep kokinya sama, tapi kalau misalnya mereka berdagang di 2 tempat, itu rezeki si A sama si B itu berbeda, nggak akan sama. Nah, sama halnya kayak gue pribadi, gue ngebit ikan segini banyaknya, terus gue juga punya rekanan banyak. Terus apakah rezeki ketika female keluar di sini berkurang rezekinya? Enggak, bahkan lebih, malah naik. Kenapa? Karena kadang-kadang ada ikan yang gue support promo harganya murah. Yang penting mereka terbantu, dan mereka terbantu, senang, mereka bilang semoga rezekinya lancar ya. Nah, itu juga udah nilai plus, doa dari mereka. Jadi nggak usah punya pikiran ikan nggak laku segala macam, nggak usah. Fokus aja sama yang ada, kembangin potensi kita untuk bisa berkembang lebih baik lagi, usaha kita bisa lebih maju lagi. Terus apalagi kualitas ikan kita perbaiki. Gue juga sama, masih belajar ningkatin kualitas biar bisa lebih diterima di pasaran kayak gitu. Salah satunya barongsai yang sekarang itu pengennya itu merahnya lebih dominan daripada sisik putih. Nah, itu gue juga masih proses, masih terus belajar biar bisa dapat nilai lebih lah di pasaran, untuk ikan gue bisa diterima di pasaran seperti itu. Jadi jangan cuma komen
udah banyak yang jual ikan cupang nggak laku segala macam. Jangan, intinya lu harus punya prinsip, resep sama rezeki nggak akan sama. Ikhtiar manusia itu, ikhtiar kita sebagai manusia itu cuman ikhtiarnya itu. Kalau misalnya gue pribadi ngebreed seperti ini nih, ini gue ngebreed ini dalam bentuk ikhtiar gue adalah mencari rezeki. Terus apa, rawat burayak anakannya, setelah netes gue rawat sampai panen, turun ke bawah gue rawat. Kalau misalnya udah siap jual baru gue jual. Nah ikhtiar gue seperti itu. Terus habis itu apa, doa, ya Allah semoga lancar rezekinya, semoga ikan banyak yang keluar sehat. Sisanya udah tawakal, urusan rezeki mah kagak usah dipikirin, itu mah udah ada yang ngatur. Kita mah manusia ikhtiar sama doa, jadi nggak usah punya pikiran yang belum terjadi di kemudian hari. Kita pikirin sekarang biar gimana caranya nanti kalau misalnya gue ngebreed terus ikan gue laku. Nggak usah dipikirin, harusnya kalian mikirin gini, gimana caranya biar gue bisa nyetak ikan cupang tapi ketika panen hasilnya itu bisa mudah untuk terjual. Nah salah satunya udah gue sering bahas di video gue yang sebelumnya kalian tonton. Gue udah bilang kalau misalnya kalian pengen ngebreed ikan cupang yang ketika panen itu mudah diterima di pasaran. Artinya jenis ikan cupangnya itu banyak peminatnya. Salah satunya koi plakat, HM koi, itu dia nggak akan ada matinya, harganya masih stabil. Gue kemarin waktu ikan kekurangan, banyak yang nawarin ikan ke sini, itu mereka ngasih harga di berapa partainya? 20.000, 30.000 per ekor, minimal 100 ekor. Udah ketahuan kalau 100 kali 30 3 juta. Sedangkan kalau misalnya gue pribadi ngambil nggak mungkin 100 ekor, dikit kalau 100. Banyak 500.000 ekor. Lu kali aja kalau misalnya kali 20.000, kali 15.000, kali 30.000, berapa puluh juta itu. Kalau misalnya kalian pengen tahu perputaran di ikan cupang itu masih sangat tinggi, masih sangat menjanjikan. Jadi makanya gue bilang di video-video gue, kalau misalnya kalian pengen ngebreed ikan cupang yang memang punya nilai plus, artinya mudah diterima di pasaran ketika panen. Jadi ada ikan cupang yang memang ketika panen itu dia hanya untuk kalangan tertentu, contohnya bonsai, itu hanya kalangan tertentu yang suka, atau kolektor misalnya. Terus ada lagi jenis ikan cupang yang tertentu yang mereka hanya suka untuk jenis ikan tertentu, tapi nggak semua orang suka. Tapi kalau koi yang sering gue bilang itu nilai plusnya dari muda, tua, anak-anak, dewasa, mau yang pemula, mau yang udah pemain segala macam, mereka suka di warna. Tapi bukan cuma warna, kualitas form ikan itu kita harus perhatikan. Biar apa? Biar juga punya nilai lebih, nggak cacat, terus nggak nyendok, terus nggak bantet segala macam. Nah itu juga kalian harus pelajari. Gue juga harus terus belajar. Jadi nggak usah mikirin kayak gituan lah. Kita fokus aja untuk kalian yang pengen mulai usaha untuk bisa lebih berkembang lagi, gali potensi kalian. Terus kalian juga harus mau belajar gimana caranya biar kita bisa ningkatin kualitas ikan kita biar bisa lebih baik lagi. Terus dari dari penjualan gimana caranya biar marketing kita bisa lebih baik lagi. Kita lihat-lihat cara mereka yang udah sukses. Gue juga masih belajar segala macam. Pokoknya kalau ada ilmunya ambil, kalau ada buruknya ada mohon maaf. Terima kasih banyak, semoga ada ilmu yang bermanfaat buat kalian. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.